lagi di podcast Kewarganegaraan. Di sini saya mengambil tema kontribusi pemuda dalam pelestarian budaya Indonesia. Oke, selamat datang semuanya. Perkenalkan, di sini nama saya Ariel, asal dari Jawa Barat, Sukabumi, dengan NIM 68202091. Di sini saya membawa dua pembicara kita. Dari kiri, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Yosep Aprilianus dengan NIM akhir 172. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Karunia Happy Panggalo dengan NIM 712023-199. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang kontribusi pemuda tadi ya. Hari ini tuh kita memiliki dua tamu spesial yang akan berbagi pandangan mereka itu terhadap kita di sini. Kita langsung masuk ke topik pembicaraan pertama. Kira-kira menurut kalian seberapa penting sih peran dari pemuda dalam melestarikan budaya Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, peran pemuda itu sangat krusial, di mana mereka adalah agen perubahan di dalam masyarakat. Dengan energi dan kreativitas, pemuda juga bisa menjaga agar budaya kita tetap hidup dan relevan di era modern ini. Nah, setuju nih dengan teman kita. Pemuda memiliki kecenderungan untuk mengadopsi teknologi saat ini dan tren-tren baru, dan ini bisa menjadi dorongan atau kekuatan untuk menyebarkan dan mempromosikan kekayaan budaya kita sendiri. Contohnya nih, lewat media sosial, mereka bisa memperkenalkan tarian tradisional atau musik daerah kepada generasi muda di luar sana. Oke, benar sekali sih, emang benar. Teknologi itu emang benar-benar memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan apresiasi terhadap budaya kita sendiri. Kira-kira Karunia bisa ceritain gak sih kayak pengalaman atau inisiatif dari pemuda yang kamu tahu dalam pelestarian budaya ini tuh apa sih gitu? Oke, boleh. Jadi baru-baru ini ada sebuah komunitas nih di kotaku yang terdiri dari pemuda-pemuda, mereka yang peduli terhadap seni ukir tradisional. Mereka tidak hanya belajar dari para ahlinya, tapi mereka juga membuat workshop untuk anak-anak sekolah agar mereka dapat mengenal dan mencoba teknik seni ukir tersebut. Itu suatu inisiatif yang sangat luar biasa. Saya juga mendengar tentang kelompok pemuda yang menggelar festival budaya setempat setiap tahunnya, yang melibatkan seluruh komunitas untuk ikut serta dan menampilkan tarian, musik, kuliner tradisional. Ini sungguh inspiratif banget sih sumpah teman-teman. Kira-kira bagaimana sih kalau menurut kalian gitu, kayak kan pasti dari keuntungan pasti ada tantangan dong gitu. Kayak kira-kira apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pemuda dalam upaya mereka dalam melestarikan budaya gitu? Kalau menurut pandangan saya, salah satu tantangan yang saya lihat itu kayak kurangnya pemahaman dari generasi muda tersebut tentang pentingnya melestarikan budaya kita. Nah, kadang mereka juga lebih tertarik pada hal-hal modern dan global tanpa mereka ini menyadari tentang identitas budaya kita. Sebenarnya juga memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk jati diri bangsa. Nah, selain yang disebutkan Yosep tadi, salah satu tantangan yang ada juga termasuk dari sumber daya dan dukungan untuk proyek-proyek pelestarian budaya kita nih. Itu masih sulit untuk kita temukan sekarang. Contohnya pendanaan dan bantuan infrastruktur untuk mempromosikan kegiatan budaya itu seringkali memerlukan upaya yang ekstra. Ya sih, bener banget. Lalu kita kan masih dalam diskusi tentang kontribusi pemuda dalam pelestarian budaya nih. Saya bersama dengan Yosep, dengan Karunia, siap menjelajahi lebih dalam topik ini. Mari kita perluas lagi pembahasan kita dengan melihat bagaimana pemuda dalam mengintegrasikan budaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yosep, menurutmu apa sih kayak cara praktis di mana pemuda bisa melestarikan budaya tapi tanpa harus mengorbankan gaya hidup modern mereka? Nah, hal yang terpenting adalah mengintegrasikan budaya dalam kegiatan sehari-hari tanpa harus mengorbankan kemajuan teknologi. Misalnya, mengenakan pakaian adat pada acara-acara tertentu. Kemudian aktif mengikuti dan mempromosikan acara budaya di media sosial. Itu bener banget sih emang. Kalau misalnya Karunia nih, kira-kira kamu punya satu contoh konkret gak sih kayak bagaimana pemuda bisa memanfaatkan media sosial itu atau platform digital lainnya
untuk mendukung pelestarian budaya? Tentu ada, Ariel. Banyak pemuda kreatif menggunakan platform digital atau media sosial untuk membagikan cerita, foto, atau video tentang kegiatan budaya dari mereka sendiri. Mereka juga aktif membangun komunikasi online yang peduli terhadap warisan budaya kita, yang membuat informasi lebih mudah diakses oleh generasi muda saat ini. Benar, sangat inspiratif sekali ya. Yosep, kita telah membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam pelestarian budaya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan sebelumnya nih, kita bakal dari podcast ini kita akan memberikan sebuah cuplikan video tentang keberagaman budaya apa aja sih yang kira-kira ada di Indonesia. Kita tunggu setelah ini ya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia.
Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, kembali lagi di podcast Kewarganegaraan dengan tentu saja saya Ariel sebagai host dan juga ada Yosep beserta ada Karunia. Kita akan lanjut ke topik setelahnya. Yosep, kira-kira tuh bagaimana sih menurutmu? Apakah kita bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Nah, sebenarnya bisa. Ada salah satu cara dengan meningkatkan pendidikan serta kesadaran budaya sejak dini, di mana sekolah dan keluarga itu bisa berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak. Selain itu juga kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga penting untuk menyediakan dukungan yang diperlukan bagi inisiatif pelestarian budaya kita. Benar sih, emang benar banget sih. Terus kalau misalnya dari Karunia, apakah kamu punya harapan yang spesifik untuk bagaimana generasi muda dapat lebih terlibat dalam melestarikan kebudayaan Indonesia? Tentu ada. Saya berharap generasi muda saat ini dapat melihat budaya sebagai aset yang berharga, bahkan sangat berharga, dan harus dijaga dan ditingkatkan. Generasi muda bisa memulai dengan mengenali dan menghargai budaya lokal mereka sendiri, kemudian terlibat dalam kegiatan komunitas atau organisasi yang fokus kepada pelestarian budaya. Oh, pesannya sangat berarti sekali. Sebagai penutup, kira-kira Yosep sama Karunia mungkin apakah ada pesan-pesan terakhir yang bisa kita berikan kepada para pendengar-pendengar podcast kita? Mungkin dari saya ingin mengajak pendengar kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor dalam pelestarian budaya. Setiap dari kita memiliki peran penting dalam memastikan warisan budaya kita tetap hidup dan relevan. Nah, kalau dari saya sepakat dengan Yosep. Jangan ragu untuk mencari tahu lebih banyak tentang budaya kita sendiri dan terlibat secara aktif dan upaya pelestariannya. Dengan begitu, kita dapat mewariskan kekayaan budaya Indonesia kepada generasi mendatang dengan sangat bangga. Oke, untuk Yosep dan juga untuk Karunia, terima kasih atas waktunya untuk bisa mengikuti podcast dari Kewarganegaraan kita. Diskusi ini sungguh sangat-sangat memberi wawasan yang berharga ya guys buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di serial podcast-podcast lainnya. Dadah.